Halo Movie Squad, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan merekap sebuah film berjudul Greenland. Film Greenland yang dirilis pada Desember 2020 baru-baru ini disutradari oleh Rick Romanwold. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang berjuang dalam kengerian komet yang menghujam bumi. Bagaikan kiamat yang dikisahkan terjadi, mereka harus bertahan agar selama dalam 48 jam. Nah, biar kamu nggak ketinggalan video baru dari Movie Crop, tekan subscribe-nya dong. Dan aktifin notifikasi loncengnya ya guys, biar kita juga terus semangat menghibur kalian semua. Bagaimana cerita film ini? Yuk langsung aja Mimin ceritain. Film diawali dengan scan seorang arsitek bernama John Garrity yang tiba-tiba teringat pada anaknya bernama Nathan. Dia memutuskan untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan sisanya pada rekannya agar bisa pulang lebih cepat. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, dia mendengar berita bahwa akan ada sebuah komet bernama Clark yang akan melintasi bumi. John terlihat ragu saat akan memasuki rumah dan membuka pintu menggunakan kunci yang dia bawa. Ternyata, di dalam ada seorang wanita yang sedang berolahraga, yang kemudian kita tahu sebagai istrinya, bernama Allison. Mereka terlihat canggung, dan sepertinya sedang terdapat masalah dalam rumah tangga mereka. John lalu menemui anaknya, yaitu Nathan. Terlihat, Nathan sangat senang bisa bertemu dengan ayahnya, dan memperlihatkan beberapa hasil gambar yang dia buat kepada ayahnya. Nathan menunjukkan salah satu gambarnya, yaitu sebuah komet yang sedang banyak diberitakan akan melintasi bumi. Scan selanjutnya memperlihatkan bahwa Nathan mempunyai penyakit diabetes dengan alat kesehatan di pinggangnya. John berkata kepada anaknya bahwa apapun yang terjadi, dia pasti akan menjaga Nathan. Berita tentang komet Clark kian banyak diperbincangkan, di mana sudah terlihat warna kemerahan di langit saat malam hari di bumi. Di pagi hari, saat John sedang menyiapkan sarapan, sang istri memintanya untuk berbelanja bahan makanan, karena hari ini akan ada perkumpulan para tetangga di rumah mereka. John akhirnya pergi ke supermarket bersama Nathan. Saat mereka turun dari mobil, sesampainya di supermarket, mereka melihat banyak sekali pesawat terbang di langit. Mereka terlihat heran dengan apa yang sedang terjadi. Mereka lalu memutuskan untuk melanjutkan kegiatan mereka untuk berbelanja. Saat sedang belanja, John mendapatkan pesan darurat dari Presiden bahwa mereka harus mengungsi dan bahwa pesan itu hanya disampaikan pada orang-orang terpilih. John memutuskan untuk segera pulang dan menemui istrinya. Di rumah, mereka sudah ada para tetangga yang sedang berkumpul sambil melihat berita tentang komet Clark. John pun bilang kepada Allison bahwa dia mendapat pesan dari Presiden untuk melakukan pengungsian, dan pesan itu hanya untuk orang-orang terpilih. Sang istri tidak mempercayainya, sampai di berita ditayangkan siaran langsung, serpihan komet yang akan jatuh ke laut. Mereka melakukan hitung mundur jatuhnya serpihan itu ke laut. Namun, walaupun hitung mundur telah selesai, tidak terlihat serpihan itu jatuh ke laut. John lalu mengecek keadaan di luar rumah yang terlihat hening. Tetapi terlihat banyak sekali burung berterbangan, seakan mereka terbang ketakutan. Tiba-tiba sebuah angin kencang yang terlihat seperti gelombang ledakan menghantam. Semua orang menjadi panik, karena ternyata komet itu bukan jatuh di lautan lepas, seperti yang diberitakan, tetapi jatuh di Florida. Jatuhnya komet itu menghasilkan gelombang kejut, yang berjarak 1.500 mil. Komet itu diperkirakan berdiameter seluas lapangan sepak bola. Semua orang yang ada di rumah John sangat shock melihat berita yang menampilkan bagaimana serpihan komet itu jatuh tepat di kota Florida dan meluluhlantahkan sekitarnya saat itu juga. Dan serpihan komet yang jatuh itu hanyalah sebagian kecil dari komet Clark yang sedang menuju ke bumi. Saat itu, John kembali mendapat pesan dari Presiden agar segera menuju ke bandara militer untuk segera mengungsi ke tempat yang jauh lebih aman. Pesan itu pun terlihat di layar televisi rumah John dengan pesan siapa saja yang berhak mengungsi, yaitu keluarga John Garrity.
Semua orang kebingungan, karena hanya John yang mendapatkan pesan tersebut, sedangkan mereka tidak. Ternyata terlihat pada pesan bahwa hanya orang terpilihlah yang boleh ikut dalam pengungsian itu. Mereka lalu memutuskan pulang ke rumah mereka masing-masing. Barangkali mereka juga terpilih. John dan keluarganya kemudian segera menyiapkan semua perlengkapan mereka untuk mengungsi. Where's this insulin supply? Cabinet top left. Is this gonna be enough for a month? A month? A month? A year? Is a city of just under 4 John dan keluarganya lalu keluar, dan terlihat langit sudah merah, karena ledakan komet yang terjadi tadi. Saat dia mulai jalan dengan mobilnya, para tetangga yang tidak mendapatkan pesan terpilih itu meminta padanya untuk ikut dengannya. Terlihat seorang wanita yang juga memohon padanya untuk membawa serta anak perempuannya. Di sini John tidak dapat melakukan apapun, karena dia tidak memiliki wewenang apapun, dan bahwa dia hanya mengikuti arahan dari pemerintah. John sangat menyesal, dan sebenarnya sangat tidak tega. Namun dia tidak bisa melakukan apapun, karena bagaimanapun, hanya keluarga John yang telah terdaftar. I'm sorry, Kenny. Malam pun tiba, di mana mereka mengalami kesulitan, karena terlihat banyak sekali mobil di jalan, dan menyebabkan kemacetan. Kalau seperti ini, mereka tidak akan sampai di tujuan tepat waktu. John memutuskan berputar arah dan mengambil jalan lain karena mereka harus sampai secepatnya. Singkat cerita, akhirnya mereka bisa sampai di pangkalan militer. Terlihat sudah banyak sekali orang-orang yang memaksa untuk masuk. Namun tetap saja, hanya orang yang terpilih dan sudah terdaftar yang bisa masuk. We were selected. John lalu memperlihatkan kode QR yang keluarganya dapatkan sebagai orang terpilih, sehingga dia diperbolehkan untuk masuk. Alasan John dan keluarganya terpilih adalah karena John seorang arsitek dan insinyur terkenal yang membuat bangunan-bangunan tinggi. Sehingga dia adalah orang yang sangat dibutuhkan bila mereka dapat bertahan di masa depan. Mereka pun masuk ke dalam pesawat militer dan dipasangi gelang identitas. Mereka diberi sebuah tas dan disuruh untuk membawa barang yang paling mereka butuhkan sebanyak tas yang mereka terima. Sayangnya, barang yang paling mereka butuhkan yaitu obat diabetes Nathan tertinggal di dalam mobil. John lalu bertanya pada petugas, kapan pesawat akan berangkat? Petugas berkata bahwa mereka akan berangkat dalam 15 menit. Sehingga John memutuskan untuk kembali ke dalam mobil dan mengambil obat Nathan. Sang istri yang merasa khawatir lalu meminta ke petugas untuk menyusul suaminya dan menjelaskan tentang keadaan mereka yang sangat memerlukan obat itu. Di sini ternyata Allison melakukan kesalahan, karena ternyata orang yang mengidap penyakit tidak diperbolehkan ikut dalam pengungsian. Allison dan Nathan lalu dibawa oleh petugas untuk menemui atasan mereka agar menyampaikan apa yang terjadi. John yang sudah mendapatkan obat Nathan di mobil lalu kembali, tetapi dia tidak dapat menemukan di mana Allison dan Nathan berada. Di tempat lain, Allison yang menemui atasan petugas meminta pada mereka untuk memperbolehkan Nathan ikut dan bilang kepada si atasan untuk membayangkan bagaimana jika itu adalah keluarganya sendiri. Sang komandan pasukan itu seperti tidak habis pikir dan berkata bahwa bahkan semua keluarganya tidak terpilih. Banyak dari para tentara yang juga tidak terpilih, dan mereka para tentara yang terpilih hanyalah menjalankan tugas mereka sebagai bentuk pengabdian mereka pada negara. Allison hanya bisa terdiam dan menyesal karena telah berkata hal yang tidak perlu kepada petugas. John yang sudah masuk ke dalam pesawat terus mencari keluarganya, namun tidak kunjung terlihat. Padahal pesawat akan segera berangkat. Seseorang di samping John yang melihat dia membawa obat bertanya, apakah dia pasti punya orang dalam? Karena orang yang mengidap penyakit tidak boleh ikut. John pun berpikiran, apakah keluarganya tidak boleh berada di dalam pesawat? Dia akhirnya tetap memutuskan untuk turun dari pesawat, walaupun sebelumnya sudah diingatkan bahwa pesawat akan segera berangkat. Saat dia turun, di luar terjadi keributan, karena masyarakat berhasil menerobos masuk bandara dan berusaha masuk pesawat. Baku tembak pun terjadi, di mana sianya tembakan mengarah ke bagian bahan bakar pesawat. Dan terjadi ledakan. Semua orang berlarian akibat kekacauan yang terjadi. Di luar, Allison dan Nathan memutuskan kembali ke mobil mereka dan tidak menemukan John. Allison pun meninggalkan pesan di mobil untuk John. Saat John sudah berhasil keluar, dia berlari menuju mobil dan hanya menemukan sebuah pesan bahwa Allison dan Nathan akan ke rumah kakek Nathan di desa dan meminta John untuk menyusul mereka di sana. John sangat frustasi
karena dia juga tidak bisa menghubungi Allison. Di tempat lain, Allison dan Nathan menuju ke supermarket untuk mencari obat terlebih dahulu buat Nathan. Kerusuhan terjadi di mana-mana, bahkan di supermarket, dengan masuknya orang-orang bersenjata. Allison yang sudah berhasil mendapatkan obat mencoba keluar, dan hampir saja tertembak. Tetapi beruntungnya, dia dibiarkan pergi. Beruntungnya lagi, mereka bertemu dengan orang baik, yang memperbolehkan mereka menumpang mobil mereka, yang akan pergi ke arah utara. Di perjalanan, John akhirnya bisa menghubungi Allison. Namun, karena susahnya sinyal, telepon malah terputus. Dalam keputusasaan, terlihat orang-orang sudah pasrah, dan malah berpesta minuman keras, sambil melihat serpihan komet yang mulai kembali menghujani bumi. John akhirnya meminta untuk menebeng sebuah truk yang akan mengarah ke utara. Di dalam truk yang juga ada beberapa orang lain, John ditanya seseorang. Orang itu melihat gelang identitas John dan bertanya, apa pekerjaan John? Dan John menjawab dia seorang arsitek. Orang itu berkata bahwa pantas saja John terpilih karena mereka membutuhkannya. John lalu menjelaskan bahwa rencana itu gagal karena dia terpisah dengan keluarganya. Orang itu bilang bahwa akan ada penerbangan lokal di pelosok Amerika yang akan menuju Greenland, di mana bunker pengungsian dikabarkan ada di sana. Dan bila mereka bisa ke sana, mereka bisa ke Greenland. Allison yang sedang dalam perjalanan mengalami kesulitan lain, karena ternyata orang yang ditumpanginya menginginkan gelang identitas yang dia dan anaknya gunakan. Allison lalu ditarik paksa keluar mobil, dan gelangnya diambil. Tidak hanya itu saja, Nathan pun malah diculik. Allison hanya bisa berteriak, dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. John yang ada di dalam truk mengalami hal yang sama, karena ada orang yang juga menginginkan gelangnya. Perkelahian pun terjadi untuk memperebutkan gelangnya. Hingga mengakibatkan olengnya truk dan tergelincir. John dengan sangat terpaksa harus membunuh orang yang ingin merebut gelangnya. Sayangnya, orang yang memberitahunya tentang Greenland sudah tewas karena kecelakaan yang terjadi. Allison yang ada di pinggir jalan lalu mendapatkan tumpangan yang akan menuju bandara pangkalan militer. Dia memutuskan ikut ke sana karena dia menduga anaknya dibawa ke sana. Ternyata benar jika Nathan dibawa ke pangkalan militer, dan penculiknya berkata pada petugas, mereka memiliki gelang identitas, dan Nathan adalah anak mereka. Pintarnya Nathan, dia bilang bahwa mereka bukan orang tuanya, dan bahwa dia diculik, hingga akhirnya penculik itu ditangkap. Nathan lalu dibawa petugas untuk diobati. Allison yang sudah sampai di bandara, langsung berlari dan berkata kepada petugas apa yang terjadi. Dia lalu diarahkan ke bangsal pengungsi. Dengan panik, Allison mencari anaknya, di mana untungnya ada petugas yang mengarahkannya untuk bertemu anaknya. Allison akhirnya bisa menemukan anaknya. Seorang suster pun mendatanginya dan menawarkan obat, juga tumpangan pada mereka. John yang terlihat masuk ke sebuah rumah yang sudah kosong, melihat berita di TV yang semakin kacau saja. Terlihat bencana dan kekacauan terjadi di mana-mana. Dia lalu membersihkan diri dan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, John akhirnya sampai di rumah mertuanya. Mereka berbicara tentang Allison yang belum sampai di sana dan apa yang akan mereka lakukan. Tidak lama, Allison pun sampai diantar oleh bus militer. John kemudian segera menjemput Allison dan Nathan di tempat mereka diturunkan. Mereka sangat senang dan lega karena akhirnya bisa berkumpul kembali. Saat pulang, mereka melihat informasi tentang penerbangan ke Greenland. Kekacauan semakin menjadi-jadi dan tidak tersisa banyak waktu, sampai komet yang lebih besar datang. John lalu menemui mertuanya dan mengajaknya untuk ikut dengan mereka. Sang ayah mertua berkata bahwa dia tidak ingin ikut dan menyuruh mereka segera pergi. Tiba-tiba, sebuah komet yang cukup besar jatuh ke bumi dan terjadi ledakan lagi.
Mereka bersiap untuk pergi dan berpamitan dengan sang kakek untuk selamanya. Mereka terlihat sedih karena harus berpisah dengan sang kakek. Di tengah perjalanan terjadi kemacetan karena terjadi kecelakaan. Dari radio, mereka mendengarkan berita bahwa serpihan-serpihan komet diprediksi akan jatuh di wilayah mereka. Secara tiba-tiba, serpihan komet benar-benar jatuh di wilayah itu dan terjadi di depan mata mereka. Mereka berusaha menghindar dan menuju hutan. Lalu, mereka memutuskan untuk berlindung di bawah sebuah jembatan besar hingga keadaan lebih baik. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke bandara lokal di malam harinya. Mereka sangat khawatir, apakah mereka akan tiba tepat waktu di sana? Saat tiba di bandara, pos penjaga sudah kosong, hingga mereka menerobos pagar, terlihat semua sudah kosong. Di landasan pacu, terlihat sebuah pesawat yang akan lepas landas. John berusaha mengejar pesawat itu, karena itu adalah pesawat terakhir yang akan terbang dari situ. John memutuskan mencegat pesawat itu, hingga sang pilot turun dan marah pada John. Mereka terlibat adu mulut. John yang memohon untuk ikut, akhirnya diizinkan masuk, karena itu adalah penerbangan terakhir. Saat mereka akan lepas landas, terlihat penduduk lain datang, namun mereka sudah terlambat. Setelah mereka terbang berjam-jam, pagi pun datang, dan terlihat hamparan dataran Greenland di depan mereka. Tetapi, tiba-tiba serpihan komet datang, dan terjadi ledakan besar. Akibat ledakan itu, pesawat oleng dan mesinnya mati, sehingga pilot berusaha melakukan daratan darurat. Pesawat dapat mendarat, namun kepala pesawat menancap pada bongkahan es, yang menyebabkan pilot dan kopilot meninggal di tempat. Mereka memutuskan untuk turun dan menuju ke bunker yang sudah terlihat saat mereka di atas tadi. Beruntungnya mereka, bunker sudah terlihat. Dan pihak militer melihat mereka hingga menjemput mereka. Karena sebentar lagi, bongkahan komet yang lebih besar dari zaman dinosaurus akan menuju bumi. Di sini kita dapat melihat sebuah kejadian mengerikan yang dapat menyebabkan kepunahan manusia. Mereka segera masuk ke dalam bunker dan bersiap akan dampak yang akan disebabkan oleh ledakan komet itu dalam beberapa detik lagi. Nah, scan berlanjut di waktu 9 bulan kemudian, di mana mereka baru berani membuka bunker. Terlihat kengerian di mana-mana, bangunan hangus dan hancur. Sangat disyukuri, terdengar dari radio bahwa di beberapa belahan dunia masih banyak juga orang-orang yang selamat dari bencana komet yang terjadi 9 bulan yang lalu. Lalu, film pun selesai. Nah, gimana rasanya ya kalau kita ngerasain kejadian seperti di film ini? Kita pasrah aja, apa nyari bunker pelindung guys? Kejadian ini suatu saat juga bakal dialami umat manusia saat kiamat. Tapi apa ada bunker seperti itu di dunia nyata? Ada nggak ya? Mimin malah jadi penasaran nih. Nah, jika kalian suka video ini, jangan lupa like ya. Komen juga, menurut kalian ada nggak sih bunker seperti di film ini? Subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya juga guys, biar kita tetap semangat buat ngehibur kalian lewat alur film seru lainnya. Makasih, dan dadah!